Nah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Wahyu Pradana dengan NIM 23105211040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RAL faktorial. Di sini saya mendapatkan data yaitu tinggi tanaman jeruk dalam satuan cm. Di sini terdapat sekitar 9 perlakuan dan 3 ulangan, yang mana data ini siap diperoleh dari internet. Lalu setelah saya menentukan data ini, kita akan mencari total dengan cara menggunakan rumus sama dengan sum dari D6 sampai dengan F6, yaitu dari perlakuan K1P1 dari ulangan 1 sampai ulangan 3. Lalu tinggal tarik garis sampai ke bawah. Maka mereka akan mengikutinya. Lalu untuk rata, saya akan menggunakan rumus sama dengan average dari D6 sampai dengan F6, yaitu dari perlakuan K1P1 dari ulangan 1 sampai dengan ulangan 3. Lalu tekan enter dan bisa ditarik garis sampai dengan K3P3 untuk mempercepat. Lalu sama dengan yang di total di bawahnya juga, saya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum dari D6 ke D14. Itu dari ulangan 1 dari K1 sampai dengan K3P3. Lalu tinggal tarik garis. Dan saya juga menggunakan rumus yang sama untuk total dari ulangan 2 dan ulangan 3. Lalu pada total keseluruhan sama dengan sum dari G6 sampai dengan G14. Itu dari total yang di atas ini sampai dengan yang di bawah sini. Lalu selanjutnya kita akan ke total rata, di mana saya menggunakan rumus average sama dengan average dari H6 sampai H14. Dari sini sampai dengan di K3P3. Kami mendapatkan total sekitar 129,4074074. Lalu selanjutnya akan ke tabel bantu dua arah, di mana terdapat faktor K dan juga faktor P, yaitu faktor ulangannya, yaitu P1, P2, dan P3. Di sini data yang digunakan adalah total yang di sini dibawa ke sini. Nah, untuk rumus total ini saya menggunakan sum K6 M6 itu dari K1 sampai dengan P3. Lalu bisa dipercepat dengan menarik garis sampai ke dari sini. Untuk ratanya saya secara manual menggunakan rumus sama dengan N6 dibagi 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena saya menggunakan 3 perlakuan dan 3 ulangan. Maka bisa juga dibagi dengan 9 untuk mempercepat waktu. Sama dengan sampai juga di K3, saya juga menggunakan rumus yang sama. Namun ini dari N8, yaitu total yang ini. Lalu untuk rata yang ini, saya menggunakan rumus sama dengan K9. Itu K9 itu adalah total dari P1 itu dibagi dengan 9 juga, atau 3 kali 3. Dan juga untuk total rata faktor P2, saya menggunakan total di P2. Lalu untuk di faktor P3, saya menggunakan faktor yang di total yang di P3. Nah, lalu untuk KK di sini saya menggunakan sekitar 12%. Lalu untuk FK-nya itu menggunakan sama dengan sum SK G15, itu total dari keseluruhan, itu total ini dibagi dengan 27, atau total perlakuan jumlah semua unit yaitu 9 kali dengan 3, yaitu mendapatkan 27. Kami mendapatkan sekitar 452.149,4815. Lalu pada tabel ANOVA RAL faktorial. Di sini ada dari SK ada perlakuan K,
P, KP, galat, dan total. Dimana pada DB yaitu perlakuan dikurang 1, maka ini sama dengan 9 dikurangi dengan 1, maka mendapatkan hasil 8. Lalu untuk K itu adalah ulangan yang dikurangi dengan rumus sama dengan 3 min 1, karena saya menggunakan 3 ulangan, maka dikurangi 1 kan jadi hasilnya 2. Lalu untuk perlakuan juga seperti itu perlakuan dikurangi 1 jadi sama dengan 3 dikurangi 1, maka mendapatkan hasil 2. Lalu untuk KP yaitu saya menggunakan rumus D21 dikali D22 yaitu K DBK dikali dengan DBP, maka mendapatkan hasil 4. Lalu untuk total, di sini untuk total saya menggunakan rumus sama dengan 9 dikali 3 dikurang 1, maka menghasilkan hasil jadi yaitu 26, yaitu total dikurang 1. Kalau untuk galat, setelah kita menentukan total, maka kita bisa menentukan galat, yaitu dari D25 dikurangi dengan D20, itu total dikurangi dengan perlakuan, akan menghasilkan data sekitar 18, mohon maaf. Lalu untuk cari JK perlakuan, di sini menggunakan rumus sama dengan sum SQ dari total galat dibagi 3 dikurangi dengan FK, akan menghasilkan nilai seperti ini. Lalu untuk JKK sama juga itu dengan sum SQ dari total tabel bantu 2 arah yang total ini dibagi dengan 9 dan dikurangi dengan FK. Lalu untuk JKKP yaitu dari nilai dari JK perlakuan dikurangi dengan JKK dan dikurangi dengan JKP, akan menghasilkan sekitar 672,59526. Lalu untuk galatnya itu sama rumus E sama dengan E25 dikurang E20, akan menghasilkan total galat dengan nilai segini. Lalu untuk totalnya saya menggunakan rumus sama dengan sum SQ dari D6 sampai F14 yaitu ini dikurang dengan FK, akan menghasilkan nilai totalnya. Lalu untuk KT, di sini saya menggunakan rumus EQ per D20 artinya JK dibagi dengan DB, akan menghasilkan nilai 291,98148. Lalu untuk di KTK saya menggunakan rumus E21 dibagi D21 yaitu JK dibagi dengan DB, akan menghasilkan nilai 753. Di bawahnya juga yang di P sama seperti yang di atas yaitu JK dibagi DB, tapi ini di bagian P. Lalu di bagian galat itu JK galat dibagi dengan DB galat. Dan di F hitung yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT galat dengan rumus sama dengan F20 per F24, akan menghasilkan 12,260497. Lalu di F hitung K yaitu dari KTK dibagi dengan KT galat. Lalu seterusnya pada F hitung P yaitu KTP dibagi dengan KT galat. Rumus disesuaikan dengan letak posisi dari KT masing-masing. Lalu dari nilai F tabel yaitu 0,05 dan 0,01. 0,005 ini saya menggunakan rumus sama dengan F INV 0,005 dibagi DB perlakuan dibagi dengan DB galat, akan menghasilkan nilai 2,51 sekian.
Di bawahnya juga sama, namun yang membedakan adalah yang diambil adalah DBK yang dibagi dengan galat. Lalu untuk yang di KP adalah DB4 dibagi dengan 18 itu DB galatnya juga. Akan menghasilkan nilai 2,92774173. Lalu yang membedakan dengan 0,1 itu hanyalah yang menggunakan mengganti 0,005 dengan nilai 0,1 dan rumusnya sama semua. Sampai di bawah menyelesaikan dengan yang di ini KP dan KP dan sampai di KP. Lalu untuk keterangannya di sini ada keterangan bahwa yang bertandanya NS itu memiliki arti berpengaruh tidak nyata, yang mana pada KP-nya itu berpengaruh tidak nyata. Lalu untuk yang berbintang 1 ini berpengaruh nyata. Pada perlakuan memiliki keterangan yaitu berpengaruh sangat nyata, dan pada K memiliki keterangan berpengaruh sangat nyata juga. Lalu selanjutnya kepada uji lanjut mandiri, di mana di sini gunakan nilai BNT 5%. Di sini pada bawah tabel BNT 5% ini menggunakan rumus sama dengan TINV 0,005 menggunakan DB galat. Akan menghasilkan hasil sekitar 2,1, dan di sampingnya yaitu menggunakan KT galat dengan rumus sama dengan SQRT dikali 2 F24 atau KT galatnya dibagi dengan 9 atau total perlakuannya. Tekan enter. Kemudian hasil. Nah, untuk nilai 5 ini yaitu dengan cara mengalihkan nilai ini dengan ini, maka saya menggunakan rumus sama dengan C35 bagi D35 karena posisinya di C35 dan D35. Lalu untuk nilai rata yang di sini itu diambil dari tabel bantu dua arah. Itu rata yang bagian ini. Setelah itu pada tabel berikutnya itu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, di mana saya mengurutkan dari K2, K3, dan K1. Nah, pada di sini terdapat beberapa nilai yang mana nilai 10,55 ini didapatkan dari nilai terbesar pertama dikurangi dengan nilai terbesar kedua, maka mendapatkan hasil sekitar 10,5. Lalu nilai terbesar pertama dikurangi nilai terbesar ketiga mendapatkan nilai sekitar 18, dan nilai terbesar kedua dikurangi nilai terbesar ketiga mendapatkan hasil sekitar 7. Lalu pada perlakuan P, saya menggunakan data tabel bantu dua arah seperti yang perlakuan K. Lalu melakukan urutan pada tabel berikutnya dan mendapatkan data sebagai berikut. Lalu melakukan pengurangan yang sama dengan cara yang sama dan mendapatkan hasil seperti ini. Itu dikurangkan dari yang terbesar pertama dikurang terbesar kedua, mendapatkan hasil 3,2. Lalu yang terbesar pertama dikurangi terbesar ketiga mendapatkan hasil 5,8, dan terbesar kedua dikurangi terbesar ketiga mendapatkan hasil 2,6. Lalu pada perlakuan mononika 1 nilai 2,1 ini didapatkan dari dengan rumus sama dengan TNV 0,05 dari DB galat, akan menghasilkan nilai 2,024, dan 3,9 ini didapatkan dari rumus sama dengan SQRT 2 dikali F24 itu adalah KT galat dibagi dengan 3, yaitu total jumlah ulangannya. Nah, nilai 8,7 ini sama seperti yang di atas, yaitu nilai ini dikalikan dengan ini. Saya menggunakan rumus C44 kali D44. Nah, untuk nilai rata pada tabel ini diambil dari rata pada tabel yang pertama. Setelah diurutkan seperti yang di atas, maka diurutkan dari yang terbesar ke yang kecil, yaitu langsung dikurangi dari nilai pertama terbesar pertama dikurangi nilai terbesar kedua, lalu nilai
terbesar ke pertama dikurangi nilai terbesar ketiga, dan nilai terbesar kedua dikurangi dengan nilai terbesar ke tiga. Hal itu dilakukan sampai dengan perlakuan K2, K3 hingga dengan setelah didapatkan semua hasilnya, maka kita akan langsung ke tabel interaksi atau rata, di mana nilai di sini nih diambil dari misalnya P1 K1, kita mencari nilai dari P1 K1 yaitu rata-rata 127. Lalu pada P2 K1 kita mendapatkan hasil 115. Ini diisi juga sampai notasinya. Nilai di sini disesuaikan dengan nilai uji lanjut BNT atau interaksi. Setelah semua diisi sesuai dengan nilai yang di sini, maka lanjut ke tabel berikutnya, di mana tabel yang di sini, data yang di sini disesuaikan dengan tabel interaksi untuk menentukan grafik. Nilai grafik ini tergantung dengan gambar grafik ini tergantung dengan nilai daripada faktor ini. Bentuk grafiknya akan berubah-ubah tergantung dengan bentuk nilainya. Misalkan saya menggantinya dengan 159 misalkan. Bentuk grafiknya akan sedikit naik. Itu menandakan semakin besar nilainya maka semakin tinggi bentuk tabelnya. Bentuk grafiknya, mohon maaf. Saya kembalikan ke bentuk hasilnya 120. Sekianlah untuk video